Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifin, Kepala UPT SD Negeri 4 Carawali, Kecamatan Watampulu, Kabupaten Siden Rapa. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi bagaimana cara mengimplementasikan atau penerapan proyek profil pelajar Pancasila atau P5 di sekolah kami. Beranjak dari hal tersebut, kami melihat situasi dan kondisi sekolah pada saat itu. Banyaknya sampah yang bertebaran. Ketika banjir, sampah itu mengalir dan bertumpuk di sekitar sekolah kami. Dan kami melihat ini adalah musuh yang bisa merusak lingkungan dan mengotori sekolah kami. Sehingga dengan demikian kami berpikir alangkah baiknya ketika sampah ini bisa bermanfaat untuk tanaman juga kepada manusia daripada menjadi musuh kita. Sehingga kami berinisiatif bersama dengan teman-teman kami, mari kita menerapkan di sekolah ini dengan mengolah sampah. Sehingga kami mengambil tema proyek, yaitu tema gaya hidup berkelanjutan dengan judul Sampah Sahabatku. Dalam hal inilah yang menjadi latar belakang kenapa kami angkat judul sampah sebagai sahabat kita. Mudah-mudahan dengan judul tersebut bisa menjadi topik sebagai acuan dalam pembelajaran P5 di sekolah kami, dan anak-anak menjadi memahami betapa pentingnya sampah ketika sampah itu dikelola dengan baik. Namun ada hal yang menjadi tantangan buat sekolah kami, karena melihat sumber daya yang ada di sekolah, tentunya teman-teman guru maupun tenaga pendidikan dan yang ada di sekolah kurang mampu untuk menerapkan menjadi narasumber. Kira-kira seperti apa mengolah sampah itu, mau diapakan sampah itu, sehingga inilah menjadi tantangan untuk kita semua, karena kami tidak memiliki sumber daya yang unggul untuk menjadi narasumber mengimplementasikan P5 itu. Dari hal tersebut, kami bersama dengan teman-teman duduk bersama berdiskusi kira-kira solusi apa yang kami bisa tempuh sehingga pembelajaran P5 ini bisa berjalan secara efektif dan efisien. Dari hal tersebut, kami berembuk dengan teman-teman untuk membentuk tim fasilitasi P5. Dari hal tersebut kami berkomunikasi dengan salah satu ketua kelompok tani yang bisa berkontribusi memberikan bimbingan kepada teman-teman guru dan sekaligus bisa membimbing anak-anak kami bagaimana menerapkan atau bagaimana mengolah sampah ini menjadi pupuk. Sehingga dengan demikian tim fasilitasi ini bekerja secara maksimal dengan pembelajaran P5 dengan berkontribusi untuk menerapkan P5 sesuai jadwal yang kami sudah sepakati, yaitu 7 jam dalam sepekan. Dan dari hal tersebut tidak berbasis mata pelajaran, akan tetapi lintas mata pelajaran, karena P5 ini berdiri sendiri, tidak diajarkan oleh masing-masing guru kelas, akan tetapi diampu oleh tim fasilitasi. Dari hal tersebut, setiap hari Sabtu penerapan atau pengimplementasian P5 ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama adalah anak-anak itu mengumpulkan sampah-sampah organik yang bisa kita olah menjadi pupuk. Kemudian pertemuan-pertemuan selanjutnya, sampah yang sudah dipilah, mana yang organik, itulah yang dibawa ke tempat pengolahan sampah itu, yaitu di kelompok tani yang dikelola oleh Iskandar, sekaligus sebagai narasumber daripada implementasi P5 ini, dibantu oleh semua tim yang ada di tim fasilitasi itu. Nah, pada saat itu anak-anak dikumpul secara bersama, kemudian mereka bekerja bersama untuk bagaimana menerapkan atau bagaimana anak ini bisa bergotong royong, bagaimana anak ini bisa mengumpulkan kreativitasnya, bagaimana anak ini bisa secara mandiri mengumpulkan sampah-sampah itu. Begitu pula dengan bernalar kritisnya, sampah ini apabila dibiarkan menjadi musuh, tapi ketika dikelola menjadi sahabat kita karena bermanfaat bagi tanaman, juga bermanfaat bagi lingkungan karena bebas dari sampah. Inilah kita terapkan P5 ini, karena ada beberapa elemen, ada beberapa dimensi yang akan diterapkan kepada anak-anak kita, yaitu profil pelajar Pancasila, termasuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena
setiap manusia itu memang diciptakan untuk hidup dalam bersih. Iman itu adalah sebagian daripada kebersihan, adalah sebagian daripada iman. Dan ketika itu teman-teman guru juga secara berkolaborasi dengan tim fasilitasi dan narasumber membimbing anak-anak kita di kelompok tani untuk bersama-sama mengolah sampah ini menjadi pupuk. Tentunya membutuhkan waktu proses karena membutuhkan fermentasi, sehingga nantinya dalam waktu 14 hari akan bisa jadi pupuk dan ini bisa bermanfaat untuk tanaman. Juga kami sebagai warga di sekolah bebas dari sampah karena sampah itu sudah terkelola dengan baik. Dari kegiatan P5 yang dilakukan oleh tim fasilitasi, bukan produknya yang dibutuhkan, tapi bukan proses yang dibutuhkan, akan tapi penerapan P5 terhadap peserta didik itu. Sehingga pada rubrik penilaiannya nanti bukan hasilnya yang akan menjadi penilaian, akan tetapi elemen dan sub-elemen yang menjadi tolak ukur daripada peserta didik itu, sejauh mana, apakah belum berkembang, apa berkembang, dan sangat berkembang. Sehingga dengan demikian inilah pembinaan kepada anak kita bagaimana menerapkan profil pelajar Pancasila terhadap anak-anak kita. Aksi pembelajaran P5 yang dilakukan oleh tim fasilitasi P5 di sekolah kami, ada hal yang sangat penting yang dilakukan oleh teman-teman tim fasilitasi bersama dengan teman-teman guru, yaitu mengadakan refleksi. Refleksi ini sangat penting untuk mengetahui apakah ada kelemahan-kelemahan yang telah dilakukan, apa ada kelebihan-kelebihan yang perlu kita kembangkan lagi. Dari kelemahan dan kelebihan yang kami temukan pada saat refleksi, kami jadikan sebagai motivasi untuk kami belajar lebih kreatif dan berinovasi bagaimana pembelajaran itu bisa bermakna bagi peserta didik kami. Demikianlah kegiatan berbaik kami, penerapan proyek profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan yang kami ramu dalam satu judul, Sampah Sahabatku. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum.